Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dava Kuta Mandalika yang akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru terkait dengan perkembangan dari sirkuit Mandalika maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Yang dimana di kesempatan sore hari ini teman-teman ya, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana perkembangan dari hotel villa resort yang saat ini terus-terusan dibangun ya di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, dan saat ini saya sedang berada di sebelah barat dari sentral Kuta Mandalika, atau tepatnya ya dari sirkuit Mandalika. Jaraknya dari sirkuit Mandalika sekitar 3 km teman-teman. Nah, apabila kita naik motor ya dari sini menuju ke sirkuit Mandalika akan memakan waktu 10 menit saja. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ya kita akan mengawali pantauan kita di bagian villa yang saat ini sedang dibangun di bagian perbukitan yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Jadi cukup banyak sekali villa, hotel, resort yang akan kita pantau dalam kesempatan sore hari ini ya di sentral Kuta Mandalika melalui video udara teman-teman. Oke. Dan di sini teman-teman ya, seperti ini aktivitas maupun struktur dari villa atau hotel yang saat ini sedang dibangun di bagian perbukitan yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini kita akan menoleh bagaimana rupa daripada view yang dimiliki villa yang saat ini sedang dibangun di belakang kita ini. Nah, yang di depan kita ini juga hotel, villa, bungalow, resort ya, cukup banyak yang sudah dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini teman-teman. Tentunya di sini kita akan cek bersama-sama ya secara detail satu persatu. Nanti saya akan kasih tahu nama-nama dari hotel yang sudah dibangun maupun yang saat ini sedang dibangun teman-teman ya. Ya, dan di sini coba kita akan terbang mundur ya supaya kita bisa melihat bagaimana struktur atau model dari villa yang sedang dibangun di bagian perbukitan yang ada di sini. Nah, jadi seperti ini ya rupa daripada bukit yang sudah dipangkas sama alat berat lalu dibangun hotel atau villa ini teman-teman ya. Dan kita lanjut lagi untuk melihat bagaimana perkembangan dari hotel yang saat ini sedang dibangun di bagian perbukitan yang di depan kita ini teman-teman. Ya, jadi seperti inilah ya efek positif dari adanya sirkuit Mandalika. Semakin banyak ya para investor yang terus-terusan berdatangan ke kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk membeli tanah ya, untuk membangun fasilitas pendukung seperti hotel, villa, resort dan lain sebagainya tentunya ya, untuk sirkuit Mandalika ke depannya supaya lebih mantap, lebih matang untuk menyambut dari gelaran event yang cukup bergengsi seperti MotoGP tentunya teman-teman. Iya, dan seperti inilah ya perkembangan dari pembangunan hotel atau villa yang saat ini sedang dibangun ya di perbukitan yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, dan di sini kita akan lanjut lagi untuk melihat satu persatu ya hotel maupun bungalow, restoran dan hostel yang saat ini sedang dibangun maupun yang sudah dibangun ya. Di sini kita akan cek bersama-sama. Nah, yang di depan kita ini merupakan hostel dan bungalow teman-teman ya. Jadi hostel sama bungalow, ini yang bungalow teman-teman, dan yang besar ini merupakan hostel. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya perbedaan hostel sama kamar biasa. Jadi kalau hostel itu teman-teman ya seperti satu kamar ada 10 sampai 12 bed atau kasur ya di dalam satu kamar. Jadi kumpul kebo di sana untuk bule-bulenya. Seperti itu teman-teman. Ya, dan yang di depan kita ini merupakan Waiwas Hostel. Ini juga hostel teman-teman ya. Yang di depan kita ini. Jadi cukup banyak hostel yang dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika karena hostel cukup murah teman-teman ya. Jadi satu bed
bisa jadi 150 atau 200 harganya. Apabila fasilitas lengkap akan berharga 200-an. Ya, seperti itu. Yang di depan kita ini juga merupakan palm green. Nah, ini juga mantap ini teman-teman ya. Cukup asri di dalam sini. Kenapa ini diberi nama palm green? Ini cukup besar sekali teman-teman, dan ownernya dari Spanyol juga. Nah, ini kenapa diberi nama palm green? Karena di sini cukup banyak terdapat pohon kelapa teman-teman ya, di bagian area dari palm green ini. Ya, jadi cukup banyak sekali teman-teman ya, hotel maupun bungalow dan villa, hostel yang saat ini sudah dibangun ya di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Termasuk yang di depan kita ini, yang di bawah kita ini merupakan La Bangkat Villa teman-teman. Nah, ini La Bangkat Villa cukup unik ya. Model dari villa ini punya private pool atau private swimming pool ya, seperti itu. Dan coba kita lihat di bagian depan sini. Ya, dan untuk bungalow yang di bawah kita ini masih belum operasi, masih dalam on progress. Sama seperti hostel yang ada di depan kita ini. Ini masih dalam on progress, masih belum operasi. Ini baru sedang dibangun, baru-baru ini dibangun teman-teman. Nah, selain itu teman-teman, yang di depan kita ini ya, yang terlihat cukup unik sekali model dari atap ini ya. Atapnya terlihat seperti jamur ya. Ini cukup unik, keren ya. Dan ini dibuat bahan atapnya ini terbuat dari bahan bambu teman-teman. Nah, jadi cukup unik ya. Ini merupakan restoran plus bungalow teman-teman ya. Yang di belakangnya ini merupakan bungalow plus hostel dan restoran. Seperti itu teman-teman. Cukup unik ya. Mantap ini model dari atapnya ini. Iya, jadi seperti ini. Luar biasa sekali ya. Semakin terlihat ada perkembangan ya di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini. Oke, dan kita lanjut lagi teman-teman untuk melihat hotel yang sudah dibangun maupun yang saat ini sedang dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini. Tentunya di sini kita akan cek bersama-sama secara keseluruhan ya. Nah, dan yang di bawah kita ini merupakan Soma Riverside Villa teman-teman. Nah, jadi ini juga ownernya dari Spanyol. Saya tahu persis orangnya ini. Mungkin yang sempat nonton video saya kemarin pas di race WSBK, saya bersama beliau kemarin di sana ya, nonton di Tribun Zona K. Dan kita pindah lagi ke bagian depan sini. Nah, dan ini juga ownernya dari Spanyol yang dinamakan Sikara Lombok Hotel. Nah, ini dia Sikara Lombok Hotel teman-teman. Cukup cantik, cukup unik teman-teman ya, modelnya mantap. Terlihat green, asri, dan restorannya terbuat dari alang-alang. Mantap ya, cukup mantap jiwa. Ya, dan kita coba menoleh ke bagian sebelah kanan dari Sikara Lombok Hotel. Coba kita lihat di bagian sini. Nah, jadi di bagian depan sini juga terdapat ada dua ownernya teman-teman. Yang sebelah kiri ini merupakan Kumbara Villa. Yang sebelah kanan ini merupakan Kai Villa ya. Nah, itu perbedaan dari nama-nama hotel yang ada di sini ya. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali dan cukup dekat ya sama pantai juga teman-teman. Ya, bisa jalan kaki, tinggal nyebrang ya, langsung datang ke Pantai Kuta Mandalika.
Ya, dan kita lanjut lagi teman-teman ya untuk melihat secara keseluruhan di bagian area sentral Kuta Mandalika. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini merupakan sentral Kuta Mandalika yang sering kita liput. Nah, jadi coba di sini kita akan melintas di bagian atas dari jalan raya atau jalan sentral Kuta Mandalika. Di sini sambil kita melihat secara keseluruhan bagaimana suasana atau perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika ini ya, supaya teman-teman juga bisa tahu bagaimana rupa daripada pemukiman para warga juga yang sudah campur gaur sama hotel ya. Rumahnya para warga sudah campur gaur sama hotel di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini. Ya, jadi saya tidak bisa ya review secara keseluruhan karena drone-nya mungkin terlalu jauh di sini ya, terbangnya itu sebabnya sinyal terhambat. Jadi kita akan terbang sampai kemana drone ini bisa terbang seperti itu ya. Nah, yang di samping kiri kanan ini juga cukup banyak sekali hotel maupun homestay ya, yang harganya murah-murah juga ada, yang harganya mahal juga ada ya, tergantung dari budget teman-teman semua yang mau nginep ya. Jadi seperti itu. Ya, dan di sini kita akan putar balik karena di sini saya sudah kehilangan sinyal karena terhambat sama perbukitan yang ada di samping kanan kita, teman-teman. Jadi kita balik lagi di sini ya, dan di sini kita akan ambil jalur lain supaya kita bisa melihat suasana baru di bagian sebelah barat dari sentral Kuta Mandalika ini. Nah, seperti ini ya, luar biasa sekali teman-teman. Ya, tentunya channel ini akan selalu memberikan informasi maupun updatean terbaru ya, terkait dengan perkembangan dari sirkuit Mandalika maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin tahu ya bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika, teman-teman subscribe dulu channel ini ya, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video ter-up to date dari channel ini. Tentunya channel ini akan selalu memberikan update dari perkembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Terima kasih. Iya, jadi di sini kita terbang lebih tinggi ya supaya teman-teman bisa tahu bagaimana rupa atau suasana gubuk maupun rumah para warga yang sudah campur gaur sama hotel maupun homestay ya di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini. Jadi seperti inilah kondisi sentral Kuta Mandalika. Jadi Kuta Mandalika ini ya tidak begitu luas, tidak begitu besar teman-teman. Ini sangat kecil sekali ya tahunnya itu. Jadi akan sangat cepat berkembang tentunya nanti ya, apabila para investor terus-terusan berdatangan ke kawasan ekonomi khusus Mandalika ini. Ya, dan seperti inilah ya pemandangan yang dimiliki Pulau Lombok Tengah di bagian selatan. Dan kita akan balik kampung di sini teman-teman ya, karena baterai drone-nya sudah menipis. Jadi kita akan balik kampung. Iya, dan seperti inilah teman-teman ya keindahan pemandangan maupun perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun hotel, villa, resort yang sudah dibangun maupun yang sedang dibangun saat ini ya di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ya, mungkin sampai di sini teman-teman ya narasi yang saya sajikan di video kali ini. Jika ada tutur kata atau yang salah dalam menjelaskan,
Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya masih belajar dan terus ingin belajar. Jadi jika teman-teman suka dengan video saya ini, silahkan di like, dan jika ada masukan maupun saran terkait video maupun cara pengambilan gambar, silahkan komen di kolom komentar ya, supaya saya bisa perbaiki seperti itu. Dan jika teman-teman ingin request apa yang harus saya liput, silahkan request ya. Silahkan komen di kolom komentar. Ya, dan satu lagi teman-teman ya, bantu saya untuk memperkembangkan channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan terus memberikan informasi terbaru ya terkait dengan perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun sirkuit Mandalika. Terima kasih.